Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Nazwa dengan NPM 2505160104. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur dan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang mengelola bahan baku mentah menjadi bahan baku jadi, yang akhirnya akan dijual oleh konsumen, biasanya dalam skala besar. Manufaktur juga perusahaan industri yang sangat terpengaruh oleh revolusi industri 4.0. Perusahaan manufaktur juga berperan penting dalam kondisi ekonomi di Indonesia. Adapun manfaat perusahaan manufaktur dalam ekonomi Indonesia yaitu 1. Sebagai pilar pertumbuhan ekonomi, 2. Menciptakan lapangan pekerjaan, 3. Mendongkrak ekspor, 4. Meningkatkan nilai tambah. Juga sumber pendapatan negara, penggerak inovasi dan teknologi, pengembangan keterampilan, efek ganda. Nah, apa sih laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur itu? Laporan keuangan adalah sebuah pencatatan pengeluaran dan pemasukan agar kita tahu seberapa besar laba dan rugi dalam perusahaan tersebut. Nah, adapun manfaat dari laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu laporan keuangan membuat aset pribadi dan dengan perusahaan tidak tercampur. Yang kedua, laporan keuangan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, laporan keuangan juga dapat memberikan informasi dalam perhitungan pajak dengan laporan keuangan pihak manajemen. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari perusahaan manufaktur dan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Sugianto. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian perusahaan manufaktur, perusahaan non-manufaktur, dan perbedaan laporan keuangan non-manufaktur dan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah entitas bisnis yang terlibat dalam proses produksi barang fisik melalui transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya pabrik mobil, elektronik, dan tekstil. Perusahaan ini berbeda dengan jasa atau perdagangan karena fokusnya pada aktivitas produksi yang melibatkan biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Perusahaan non-manufaktur adalah perusahaan yang tidak melakukan proses produksi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Perusahaan ini hanya melakukan jual beli barang atau menyediakan jasa tanpa membuat produksi sendiri. Laporan perbedaan keuangan manufaktur dan non-manufaktur yaitu ada di laba rugi. Perusahaan manufaktur membuat biaya produksi yaitu biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, sedangkan non-manufaktur hanya menyediakan harga pokok penjual yaitu HPP penjual dan barang dagang. 2. Neraca. Manufaktur mempunyai persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, sedangkan non-manufaktur hanya mempersediakan barang dagang. 3. Laporan tambahan yaitu manufaktur memiliki laporan khusus yaitu laporan harga pokok produksi, laporan penggunaan bahan baku, laporan biaya tenaga kerja langsung, laporan overhead pabrik, sedangkan non-manufaktur tidak memiliki laporan tambahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Al-Alawi. Di sini saya akan membahas bab 2 yaitu tentang pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah badan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau menjadi barang setengah jadi untuk menciptakan produksi bernilai tambah. Proses ini melibatkan tenaga kerja seperti mesin, peralatan, teknologi dengan tujuan menghasilkan produk yang memiliki nilai tambahan dan dapat dipasarkan kepada konsumen. Dalam konteks akuntansi, perusahaan manufaktur memerlukan sistem pencatatan biaya produksi yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan dagang karena harus menghitung harga pokok produksi.
Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri perusahaan manufaktur. Pertama, ciri-ciri perusahaan manufaktur yang pertama adalah adanya proses produksi. Yang kedua, memiliki persediaan bahan baku, menggunakan tenaga kerja langsung. Yang keempat, biaya overhead pabrik. Yang kelima, menghasilkan barang berwujud. Dan yang keenam, adanya proses pengendalian kualitas atau disebut dengan quality control. Yang tujuh, memiliki gudang penyimpanan. Nah, itu adalah ciri-ciri perusahaan manufaktur. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Ma'rif. Di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis perusahaan manufaktur dan bagaimana sistem laporan keuangan manufaktur. Untuk jenis-jenis perusahaan manufaktur, di sini saya akan mengambil 3 bagian. Yang pertama, industri makanan, yang kedua, industri otomotif, dan yang ketiga, industri tekstil. Untuk industri makanan, di sini saya mengambil 2 perusahaan terbesar. Yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan untuk perusahaan kedua yaitu perusahaan Garuda Food. Dan untuk industri otomotif, di sini saya akan mengambil 2 perusahaan terbesar. Yang pertama, perusahaan Yamaha atau PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, dan perusahaan yang kedua adalah perusahaan Honda. Dan untuk industri tekstil, di sini saya akan mengambil 2 perusahaan. Yang pertama, perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih dikenal dengan Sri Tex. Dan untuk perusahaan kedua, di sini saya mengambil perusahaan yang terbesar di Indonesia dan mungkin sering kita dengar, yaitu perusahaan Van Brother. Dan untuk sistem laporan keuangan perusahaan manufaktur, laporan keuangan perusahaan manufaktur menunjukkan kondisi keuangan dari perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Umumnya laporan keuangan ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan neraca, arus kas, dan perubahan modal. Untuk laporan laba rugi dalam perusahaan manufaktur adalah laporan keuangan yang mencatat pendapatan dan biaya dalam periode tertentu untuk mengevaluasi apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Jenis-jenis laporan laba rugi terbagi menjadi 2, yaitu laporan laba rugi single step atau menyajikan pendapatan dan biaya dalam satu kategori masing-masing. Yang kedua, laporan laba rugi multi step, membagi pendapatan dan biaya menjadi beberapa kategori. Dan untuk yang kedua, laporan neraca. Laporan neraca berfungsi sebagai fondasi untuk berbagai analisis dan keputusan krusial dalam bisnis manufaktur. Tentu ada komponen laporan perusahaan manufaktur. Ada 3 pilar dalam proses laporan neraca, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas atau modal sendiri adalah nilai aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Di sini terbagi juga menjadi 2, yaitu modal disetor, yang kedua laba ditahan, dan yang ketiga ada laporan perubahan modal. Langkah-langkah yang benar adalah yang pertama, tentukan saldo modal awal periode, dan yang kedua identifikasi laba atau rugi bersih dari laporan laba rugi. Dan yang ketiga, catat semua transaksi modal dengan pemilik. Dan yang keempat, hitung saldo modal akhir dengan rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih ditambah setor modal dikurang FRIP atau dividen. Dan untuk laporan arus kas memberitahu produsen berapa banyak uang masuk ke perusahaan mereka versus berapa banyak uang yang keluar. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Atas laporan keuangan merupakan ringkasan yang berisi informasi dan kebijakan akuntansi yang sifatnya signifikan. Manfaat laporan keuangan seperti sebagai pedoman laporan keuangan, indikator kinerja perusahaan, sebagai data pembanding, dan yang terakhir, pemantau kesehatan keuangan perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juriati Winia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biaya komponen produksi dan format laporan keuangan perusahaan manufaktur. Biaya komponen produksi itu ada 3, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Apa itu bahan baku langsung? Bahan baku langsung itu adalah bahan utama yang digunakan untuk produk dan bisa dilihat hasil pada produk akhir. Ciri-cirinya, yang pertama, dapat diukur dari hitungan secara jelas. Yang kedua, merupakan bagian utama dari barang jadi. Contohnya, kayu untuk membuat meja. Yang kedua itu tepung dan gula untuk membuat kue. Yang ketiga, kain untuk membuat baju. Oke, yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang secara langsung mengerjakan proses produk tersebut. Ciri-ciri tenaga kerja langsung. Yang pertama, pekerja terlihat langsung dan membuat barangnya. Yang kedua, waktu dan biaya kerjanya bisa dihitung untuk setiap produk. Contohnya, upah tukang kayu yang membuat meja, upah penjahit untuk membuat baju, upah operator mesin untuk pabrik. Biaya overhead pabrik, semua biaya produksi yang tidak termasuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tetapi tetap dibutuhkan agar produksi bisa berjalan. Ciri-cirinya tidak bisa dihubungkan langsung ke pabrik tersebut, bersifat pendukung kegiatan produksi. Yang kedua, format laporan keuangan perusahaan manufaktur. Laporan keuangan perusahaan manufaktur dibutuhkan pencatatan harga pokok produksi, laba rugi, neraca, dan perubahan modal seperti ekuitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi dalam perusahaan manufaktur dan penyusunan laporan keuangan manufaktur. Apa itu proses produksi dalam perusahaan manufaktur? Dalam perusahaan manufaktur, proses produksi adalah inti dari kegiatan operasional. Proses ini mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Alurnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku. Tahap awal adalah pengadaan dan penyimpanan bahan baku. Bahan baku ini bisa berupa material mentah, komponen, atau suku cadang yang diperlukan untuk membuat produk. Contohnya dalam pembuatan mie instan, bahan bakunya adalah tepung terigu, minyak sayur, bumbu-bumbu, dan bahan kemasan. Barang dalam proses, work in process, bahan baku kemudian masuk dalam proses produksi. Di sini bahan baku diolah melalui berbagai tahapan seperti pencampuran, pembentukan, pemanasan, dan pengemasan. Selama proses ini, bahan baku berubah menjadi barang setengah jadi atau bahan dalam proses. Biaya-biaya yang timbul selama proses ini dicatat sebagai biaya produksi. Barang jadi, finished goods. Setelah semua tahapan produksi selesai, barang dalam proses berubah menjadi barang jadi. Barang jadi ini kemudian disimpan di gudang dan siap untuk dijual. Contohnya mie instan yang sudah dikemas dan siap didistribusikan ke toko-toko. Yang kedua, menyusun laporan keuangan manufaktur. Laporan keuangan manufaktur memberikan informasi yang penting bagi manajemen, investor, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat. Proses penyusunan laporan keuangan manufaktur melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama, pengumpulan data biaya produksi, collection of production cost data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data biaya yang terkait dengan setiap tahapan produksi. Biaya-biaya ini diklasifikasikan menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct materials. Biaya bahan baku yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari produk jadi. Biaya ini dapat dengan mudah diidentifikasikan, ditelusuri ke setiap unit produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja atau direct labor. Biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Biaya ini juga dapat dengan mudah diidentifikasikan dan ditelusuri ke setiap unit produk. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau factory overhead. Semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ini meliputi biaya bahan baku tidak langsung, misalnya amplas,
biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji supervisor pabrik, biaya penyusunan mesin, biaya listrik pabrik, biaya pendarahan pabrik, dan biaya asuransi pabrik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Herman. Saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan, menjelaskan cara nilai kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan dan contoh kasus studi perusahaan nyata. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses menelaah laporan keuangan perusahaan untuk menilai kondisi keuangan, kinerja, operasional, dan prospek masa depan perusahaan. Tujuannya adalah membantu manajemen, investor, dan kreator atau pihak lain yang mengambil keputusan. 2. Komponen utama laporan keuangan. Untuk menilai kinerja perusahaan, biasanya digunakan laporan 3 utama. Laporan laba rugi, laporan laba bersih, dan neraca. Studi kasus laporan keuangan PT Unilever Indonesia. 1. Profil singkat perusahaan. Nama PT Unilever Indonesia. 2. Kode saham. 3. Sektor. 4. Produksi utama. 5. Bursa efek. Inilah penjelasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subi Sajidah Setiawan. Saya dari NPM 250516145. Saya di sini ingin menyampaikan tentang kesimpulan dan saran dari materi manufaktur keuangan. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulan memiliki beberapa poin, yaitu 1. Distribusi sangat penting dalam mendukung strategi pemasaran PT Staketes. 2. Audit berperan mencegah penyimpangan dan meningkatkan pengelola distribusi. 3. Kompleksitas operasional menuntut audit internal mencakup aspek keuangan dan operasional. 4. Penguatan pengendalian internal diperlukan untuk efisiensi transportasi dan saing perusahaan. Kemudian yang terakhir, saya ingin menyampaikan tentang saran. Saran memiliki poin-poin tertentu, yaitu 1. Tingkatkan akurasi dan transparansi dan laporan keuangan. 2. Perkuat audit internal secara berkala dan berbasis risiko. 3. Optimalkan biaya, efisiensi, dan distribusi. 4. Gunakan teknologi untuk mempercepat dan mengontrol distribusi. 5. Tingkatkan kompetensi SDM terkait distribusi dan teknologi. 6. Lakukan evaluasi rutin terhadap strategi distribusi. Sekian dari kesimpulan dan saran. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.